Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana syifaan wa rahmatan lil mu'minin wa ja'alahu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Segala puji bagi Allah, Zat yang menjadikan Al-Quran sebagai obat dan rahmat bagi orang yang beriman, dan menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan daripada petunjuk dan pembeda ataupun furqan. Ikhwatin yang berbahagia, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa lagi dalam kajian online dan kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang sudah memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, kedamaian, kenyamanan, keselamatan, di mana pada hari ini kita masih diberi kelonggaran untuk melaksanakan kewajiban kita selaku hamba Allah. Kita masih meneruskan tentang kunci mendapat pencerahan jiwa. Kalau kita kemarin sudah membahas beberapa hal, diantaranya adalah tidak ragu-ragu, membuka diri, menggunakan kecerdasan sebagai ulul albab, kemudian kita pahami, kita cocokkan dengan fakta, ya, dan kita fokus dan tidak tergesa-gesa. Juga membangun kesimpulan. Nah, sekarang kita akan berbesar hati terhadap koreksi, dan juga nanti yang ke-8 adalah bersyukur dan berproses terus-menerus. Hadirin yang berbahagia, kalau kita melihat orang yang sombong dan tinggi hati itu kan tidak akan memperoleh petunjuk Allah. Karena itu meskipun Allah sudah mengajari kita untuk saling untuk saling toleransi, tidak mengklaim dirinya suatu kebenaran, maka akhirnya kita harus punya istilahnya tasamuh. Tasamuh itu moderat, dalam arti ya mengikuti petunjuk Allah, yang dimana kita tidak merasa paling benar sendiri. Nah, di situ kita harus introspeksi, karena Allah sudah mengajari kita untuk tidak saling mengklaim kebenaran itu, tetapi kita diajari untuk rendah hati dan introspeksi. Nah, dengan kita nanti diskusi, klarifikasi, ya, secara terbuka, insya Allah akan terjadi proses, ya, pemahaman yang bisa agak logis dan hak. Karena tidak ada manusia yang sempurna, siapapun yang orangnya, ya, meskipun ya sudah menyebut dirinya ahli sekalipun, kita pasti bisa menemukan kesalahan, kekeliruan ataupun kelemahan dari pendapatnya. Karena itu antara ahli tafsir satu dengan ahli tafsir lainnya, meskipun sudah menggunakan metodologinya masing-masing secara ketat, tetap saja pasti menghasilkan perbedaan-perbedaan, dan itu memang keniscayaan. Karena latar belakang dan kemampuan ilmu yang dimiliki juga berbeda. Bahkan juga ada kekeliruan ataupun mungkin kesalahan menurut sudut pandang orang lain, maka kita mesti berbesar hati terhadap koreksi, bahkan mesti saling mengingatkan. Karena itu di dalam Al-Quran itu saling mengingatkan itu menjadi salah satu mekanisme yang mengarahkan kita kepada kesimpulan. Jadi kesimpulannya nanti akan semakin baik dalam memahami ayat-ayat Allah. Nah, selebihnya kita jangan hanya mengkritisi kelemahannya, tapi kita harus memberikan usulan dan saran untuk memperbaikinya. Karena kita yakin di samping kesalahan dan kekeliruan ataupun kekhilafan yang seseorang buat, itu pasti ada keunggulan dan keistimewaannya. Sehingga kalau itu ditambah oleh saudara-saudara yang Qur'ani seagama, insya Allah hasilnya akan membawa manfaat yang besar. Misal saya kadang untuk mengajak para kawan-kawan itu, saya akan sering mengenalkan daripada yang ahli secara metodologi dalam Qur'ani, ya, baik itu dari Bima Sakti di Malang, kemudian Fatmanya Pak Agus Mustafa di Surabaya, ataupun Abah Uju di Bandung, ada lagi ya kawan-kawan dari Semarang, kemudian juga dari Sumatera Barat
semua itu ikhlas untuk menggali Al-Quran walaupun ada perbedaan, ya itu memang harus kita sadari karena memang kita ini ilmunya tingkatan. Karena Allah memang sering saya sampaikan, ibaratnya memberikan Al-Quran ayat-ayat itu kan Bapak Ibu memberikan makanan kepada anak-anak yang ada yang kecil, ada yang besar, mesti ditaruh di bawah. Itu logis dan bisa menjadikan walaupun ilmunya sedikit, dia bisa menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang cerah jiwanya, ya bisa menjadi orang yang baik. Karena apa? Dia yakin betul bahwa Allah itu ada dan dia meyakini bahwa kebaikan itu memang harus dikerjakan, bukan hanya teori. Maka kita sering saya sampaikan, kita taklim, kita mengkaji, kita mendengarkan ceramah dan sebagainya itu hanya teori. Prakteknya ya kita sendiri di setiap hari dalam kehidupan ini, sehingga kita ini mampu mencerahkan diri kita sendiri. Itulah sebetulnya maka kemarin itu kita sudah tekankan bahwa ayat-ayat itu kita praktekkan dengan fakta yang ada, ayat kauliyah, ayat kauniyah, sehingga kita akan mengerti, oh ternyata kehidupan itu demikian. Maka Allah juga mengingatkan dalam surat 103 ayat 1-4 itu kan, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, di sini jelas sekali. Demi waktu, semuanya manusia semua saja. Ya, karena ini adalah sudah isimnya isim makrifat pakai al. Dalam kerugian kecuali illa dari kata in dan la, jika tidak ataupun kecuali alladzi orang-orang yang percaya dan beramal soleh. Ya, setelah kita mendapatkan ilmu harus percaya, yakin, kemudian beramal. Tanpa kita faktakan beramal, oh sabar, ikhlas, tapi kita tidak mengamalkan dari sabar dan ikhlas, ya percuma saja. Dan kita juga watawassaw bil haqq, menasihati, memberikan arahan ataupun istilahnya nasihat itu dengan yang logis dan kesabaran. Dengan itu insya Allah ya Allah akan memberikan bimbingan. Maka jika karena satu hal hasil diskusi kita ini ataupun dalam kita munadoroh ataupun kita saling share ya, itu menunjukkan terjadi kesalahan pemahaman, maka kita harus mengakui dengan jujur kalau memang yang lain itu lebih logis dan lebih hak, yang berhubungan dengan ayat satu dengan yang lain diranginkan menjadikan pemahaman yang lebih bagus. Ya, karena itu adalah bagian dari mana proses di mana Allah itu memberikan petunjuk kepada kita. Petunjuk itu bisa datang secara langsung ke dalam jiwa kita ataupun dilewatkan peristiwa-peristiwa yang kita alami, termasuk koreksi dari sekitar kita. Ya, sekali lagi, bahwa petunjuk itu bisa datang ya langsung ke dalam jiwa kita maupun lewat peristiwa-peristiwa di sekitar kita. Kita mungkin bisa menjadi sabar karena ada orang yang mengejek kita. Kita harus diuji kesabarannya karena kita dihina orang, misalnya demikian. Ya, jangan kita, sedangkan Nabi aja kan ditegur oleh Allah kalau dia tidak istilahnya di garis hukumnya. Maka yang izin sekalian, kita harus terbuka dalam arti dikoreksi maupun dikomentari apapun di Jadi seperti saya mungkin, saya nulis di FB, di WhatsApp, ya baik itu tilawah malam maupun fajar imani maupun yang lain, itu saya siap dikoreksi, saya siap dikomplain dan lain sebagainya. Karena memang itulah, ya kita hanya share. Kalau ada yang baik, mungkin ada orang yang baca 10, yang 9 itu menolak, 1 menerima, itu sudah bagus bagi saya, gitu. Maka disinilah ya kita namanya oleh Allah suruh amar ma'ruf nahi mungkar. Itu yang berbahagia. Kemudian yang ke-8 adalah kita bersyukur dalam proses itu. Maka kita bersyukur kepada Allah itu harus selalu, karena Allah itu kan mendidik kita dengan cara yang sangat bijaksana, dengan metodologi yang benar dan nyata hasilnya. Barang siapa bersyukur, maka Allah akan menambahkan kenikmatan pada apa yang kita syukuri itu. Yang kita syukuri ilmu, yang kita syukuri kesehatan, yang kita syukuri rezeki yang lain, ya. Itu Allah akan memberikan tambahan dalam arti keberkahannya.
dan janganlah kita ini sombong serta arogan atas kepahaman yang sudah Allah berikan kepada kita. Karena di atas ilmu ada ilmu yang lebih tinggi, di atas langit ada langit yang lebih tinggi. Ya, contohnya kemarin sering saya sampaikan, Nabi Musa pun yang sudah berilmu sangat tinggi masih disuruh Allah belajar kepada seorang nabi yang diberi rahmat dan ilmu dari sisinya. Ya, itulah namanya memang ya kita harus belajar terus menerus. Long live education. Maka Nabi Musa harus belajar, padahal orang yang mau mintai belajar itu sudah mengatakan, Nabi Musa kan berkata, ya, aku ingin belajar istilahnya aku belum tahu. Tapi dijawab, pasti kamu tidak sabar belajar dengan saya karena ilmumu tidak sejajar dengan saya, karena kamu belum mengetahui apa yang saya ketahui. Ya insya Allah aku akan sabar, begitu kan. Akhirnya kan disuruh, kamu jangan tanya sebelum saya itu menerangkan, kan begitu. Tapi akhirnya ya memang ya itu harus ada perpisahan yang karena memang Musa tidak sabar. Itu ada pelajaran-pelajaran yang harus kita pahamkan untuk diri kita, untuk pencerahan jiwa kita masing-masing. Nah, hadirin yang berbahagia, kadang memang ada orang yang belum berani melakukan ya cara memahami Al-Quran secara metode dalam arti maudhu'i ataupun tematik ya, karena masih mungkin dengan cara konvensional dan cara dulu, kalau kita ambilkan mungkin dari tafsir yang lama ya, itu belum ada mungkin ilmunya astronomi, belum ada ilmunya kosmologi, belum ada ilmunya fisika mungkin ya, walaupun ada mungkin belum secanggih yang ditemukan sekarang ini. Maka akhirnya ya akan terjadi kadang ya sudah merasa sempurna padahal itu tidak. Maka kita harus bersyukur kepada Allah, apapun yang kita terima dari Allah itu sebagai petunjuk untuk kita. Sehingga kalau kita bersyukur itu menjadikan tarbiyah, menjadikan pendidikan untuk kita, untuk jiwa kita, pencerahan jiwa kita, sehingga kita punya karakter, ya, punya karakter. Ya, kalau saya ada istilah para motivator itu, karakter itu ya ada karakter moral, ada karakter ya kinerja dalam arti praktek. Ya, ayat Al-Quran itu membentuk suatu moral, membentuk karakter. Kalau moral ya iman, takwa, jujur, ya ikhlas dan lain sebagainya, sabar. Kemudian kalau ayat itu membentuk karakter perbuatan praktek kita, ya kita bisa kerja keras, fastabiqul khairat, cerdas, ulet, ya tangguh dan lain sebagainya. Jangan sampai kita ini ya mengaku beriman, bertakwa tapi malas. Atau kita kerjanya waras, tangguh, tapi kita ya bohong dan culas ataupun tidak jujur dan lain sebagainya. Maka kita dalam hal ini ya harus berpikir yang kritis. Kita juga harus dalam praktek-praktek dalam kehidupan ini juga harus kreatif, ya, punya ide-ide. Kemudian kita juga sama hablum minanas juga komunikatif, sehingga kita hidup ini bisa kolaboratif dalam arti kita kerjasama kepada satu dengan yang lainnya. Ya, kita ada kepercayaan, ada keterbukaan, ya, sehingga Allah selalu memberikan bimbingan sehingga kita ini hidup ada arahan. Kembali kemarin bahwa kita memang hidup ini diawali dari satu titik dan melingkar kembali kepada ke titik lagi. Nah, sehingga kita dalam memahami ayat Al-Quran itu harus secara syariat juga secara hakikat. Jangan sampai kita hanya memahami secara kulit saja. Maka sering saya sampaikan Nabi Isa menyembuhkan kulit, dalam arti menyembuhkan orang-orang yang beragama hanya kulitnya. Karena kalau orang beragama hanya kulitnya, dia itu masih menjadi orang pemarah, pembenci dan lain sebagainya, karena hanya kulitnya, hanya syariatnya saja. Ya, tapi harus tahu hakikatnya, maka harus sembuhkan. Kalau hanya kulitnya, ya menjadi masih ya istilahnya norak dan lain sebagainya. Analoginya kita makan kerang itu, kalau kita makan kulitnya satu saja kita akan mungkin harus ke dokter, harus ke rumah sakit, harus
mengambil daripada kulit kerang itu dari perut kita itu kesakitan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sudah makan isinya, isi kerang walaupun setengah kilo kita goreng, enak-enak saja. Maka disinilah kita belajar dari itu juga, kita memang isi daripada din, isi daripada hukum-hukum agama itu memang kita yang juga terpenting. Walaupun syariat juga penting. Maka kita jangan sampai hanya kulitnya saja. Sehingga kita nanti akan sulit bersyukur. Sebab apa? Kalau kita hanya belajar atau melaksanakan hanya kulit saja, beragama hanya kulit saja, akhirnya kita punya penyakit kulit. Jadi penyakit syariat, sehingga suka menyalahkan orang yang sudah sampai hakikat, sudah ma'rifatullah, kita masih hanya di level daripada kulit saja. Maka kita harus selalu berjalan juga syariat, juga hakikat, kemudian kita ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita betul-betul bersama Allah, ya, kapan saja, di mana saja kita akan yakin kita akan bersamanya. Allah meliputi kita, karena di alam semesta ini adalah satelit komunikasi Allah yang memegang, dan kita termasuk dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kawan jin semua kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menjadikan diri kita ini hamba yang betul-betul mengabdi, sehingga Allah ridho kita kepada kita, ya, diridhoi di dunia dan di akhirat. Demikian malam ini, nasruminallahi fa fahum qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.